Selamat bertemu kembali pada Marurat Arta Channel. Pada hari ini kita belajar bagaimana cara menggunakan fungsi statistik pada Microsoft Excel. Nah, perhatikan saya sudah mempersiapkan tabel sebagai berikut seperti yang ada pada layar. Saya memberikan judul fungsi statistik di sini. Kemudian saya mau mencoba mengganti jenis huruf daripada judul saya. Saya akan memilih. Di sini ada berbagai macam jenis huruf. Anda bisa pilih sesuka hati Anda. Anda pilih sesuai dengan keinginan. Kemudian ini saya punya jenis huruf yang sudah saya tentukan. Itu adalah Bernard. Kemudian saya mengubah juga ukuran atau besar tulisan untuk judul. Nah, ini dia. Kemudian yang berikut saya juga mau menebalkan daripada judul tabel saya. Ya, demikian. Nah, sekarang kita masuk untuk bagaimana cara menggunakan fungsi statistik yang sudah saya persiapkan di sini. Perhatikan, di sini sudah kita buat total nilai atau jumlah nilai keseluruhan. Ya, ada nomor urut, kemudian nama siswa, kemudian nilai. Ada nilai di sini. Kemudian kita memasukkan fungsi statistik yang pertama adalah memasukkan jumlah atau total nilai. Ini digunakan dengan sum, kemudian klik nilai 70 ya dari F9 ya, dari F9, kemudian tekan titik ya, kemudian tekan titik, kemudian tekan tanda panah ke bawah setelah titik itu tadi, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Perhatikan, ini adalah total nilai keseluruhan dijumlahkan, itu adalah 704. Kemudian perhatikan kita mencari rata-rata ya, nilai rata-rata. Kemudian kita masukkan average ya, average, kemudian buka kurung. Perhatikan, setelah dibuka kurung, klik nilai yang akan dirata-ratakan, itu dimulai dari 70. Kemudian tekan tanda titik pada keyboard Anda, kemudian tarik tanda panah ke bawah. Perhatikan F9 sampai F18, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Nilai rata-ratanya adalah 70,4. Nah, nilai tertinggi, perhatikan itu adalah max. Bagaimana caranya? Perhatikan, kita menggunakan max. Kita max tadi max, buka kurung, kemudian klik kembali nilai 70, kemudian tekan titik, kemudian tarik ke bawah, tutup kurung, kemudian di enter ya. Nilai tertinggi adalah 90. Sekarang coba kita masukkan nilai terendah. Nilai terendah adalah dengan memasukkan min, buka kurung, kemudian klik kembali di nilai 70 tadi, kemudian tekan tanda titik, kemudian ditarik ke bawah, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Sekarang bilangan yang paling sering muncul, bilangan apa yang paling sering muncul dari nilai ini adalah kita masukkan mode ya, mode, buka kurung, kemudian tarik. Ini sama saja dari bawah ke atas juga bisa, dari atas ke bawah juga bisa. Titik, kemudian tarik ke atas juga bisa dari 50 ke 70. Kemudian tutup kurung. Yang paling sering muncul adalah 75. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku ya. Masukkan kembali, kemudian STDF, standar deviasi, buka kurung. Kemudian setelah dibuka kurung, kita klik di 50 juga nggak ada masalah. Kemudian tekan tanda titik dari bawah ke atas, tanda panah ke atas, disorot kembali, kemudian enter. Nah, sekarang kita masuk jumlah data. Jumlah data secara keseluruhan bisa juga dilihat. Mari, itu adalah count, ya, count, buka kurung, kemudian klik, ya,
kemudian tanda titik, kemudian ditarik ke bawah, tutup kurung, enter ya. Kemudian yang berikut lagi, yang terakhir adalah nilai tengah atau median ya, nilai tengah atau median, buka kurung, klik kembali nilai yang akan ditarik mediannya, kemudian tekan tanda titik, kemudian ditarik ke bawah, kemudian tutup kurung, dan enter. Nah, inilah fungsi statistik yang sudah kita pelajari. Ada beberapa, nanti bisa dikembangkan lagi ilmunya dengan belajar ya, melalui fungsi-fungsi yang sudah ditentukan atau ada pada Microsoft Excel. Nah, yang kita lakukan berikut adalah membuat tabelnya. Kita membuat tabelnya, kita sorot kembali semuanya seperti biasa. Kemudian kita boleh pilih jenis garis yang akan kita pilih. Saya biasa all borders, semua langsung dikasih tabel. Kemudian bagian luar saya mau pilih tick box border ya, biar agak tebal sedikit, perhatikan. Saya juga mau buat ini juga untuk judul, lebih tebal juga, klik lagi text boxnya. Nah, ini dia. Kemudian judul saya mau ubah besarnya kira-kira 12 saja ya. Demikian tampilan daripada tabel untuk fungsi statistik ya. Kemudian jangan lupa kembali menyimpan. Coba kita simpan kembali, namanya sudah ada karena kita sudah pernah menyimpannya ya. Kemudian setelah demikian kita bisa keluar dari Microsoft Excel dengan meng-close atau dengan mengklik exit Excel ya. Demikian pelajaran kita hari ini mengenai fungsi statistik yang ada pada Microsoft Excel. Jangan lupa untuk mengklik like, kemudian subscribe, dan juga share lonceng untuk kami semakin bersemangat membuat video-video pelajaran berikutnya. Sampai jumpa kembali, sukses selalu.